warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Ambarwati dari SD Plus Muhammadiyah Brawijaya. Saya Ainia Natifatul Qalbiyah dari SDI Miftahul Hikmah. Saya Nurul Hanifah dari TK Dharma Wanita Gunung Gedangan 2. Saya Muhammad Ikhwanuddin Arvin dari SDI Miftahul Hikmah. Kami akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ainia. Waalaikumsalam Bu Nurul. Apa kabarnya Bu Ainia? Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Bagaimana dengan kabarnya Bu Nurul? Alhamdulillah saya juga baik. Oh iya Bu Ainia, kegiatan kita hari ini akan direkam sebagai salah satu tugas sebagai guru penggerak. Oh iya, Ya, sudah siap ya Bu Ainia ya? sudah siap. Baik Bu, pada hari ini kita akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching Bu. Oh iya Bu, sebenarnya saya sangat mendukung secara penuh terkait dengan peningkatan keterampilan Bu Ainia di bidang coaching ini. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Oh iya, bagaimana saya bisa membantu Bu Ainia dalam percakapan coaching nanti? Ya, baik Bu, jadi begini, nanti dalam kegiatan proses coaching yang akan saya laksanakan, saya mohon bantuan Ibu untuk membimbing saya dalam hal yang berkaitan dengan alutika yang akan saya laksanakan. Kompetensi apa yang ingin Bu Ainia tingkatkan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan dalam kegiatan coaching tersebut diantaranya yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang betul. Baik, jadi ada 3 kompetensi yang ingin ditingkatkan ya oleh Bu Ainia. Kira-kira bagian mana yang ingin Ibu fokuskan dalam 3 kompetensi ini? Karena ini masih awal bagi saya untuk melakukan kegiatan coaching, maka saya fokuskan pada keterampilan mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang betul. Baik, saya catat dulu ya Bu ya. Bagaimana menurut Bu Ainia terkait kemampuan dalam 2 hal tersebut? Saya sudah berusaha untuk belajar bagaimana melakukan kegiatan coaching itu sehingga saya mampu menerapkan keterampilan yang namanya melakukan mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang betul. Baik, saya paham dengan maksud Bu Ainia. Dari kegiatan ini, apa harapan Bu Ainia ketika kegiatan observasi berlangsung? Jadi saya ingin dalam kegiatan coaching nanti coach yang berhadapan dengan saya nantinya itu dapat menemukan solusi, beliaunya dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, bagus sekali harapan Bu Ainia. Dalam kegiatan coaching nanti, saya harapkan bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu ya. Amin, terima kasih sekali Bu Nurul. Ya, mungkin itu saja persiapan kita hari ini. Selamat melakukan percakapan coaching ya Bu Ainia. Terima kasih Bu Nurul. Ya. Dukungan dan motivasinya untuk saya melakukan penerapan coaching nanti. Ya, sama-sama. Sudah. Assalamualaikum Mbak Didin. Waalaikumsalam Bu Ainia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat hari ini Bu Ainia. Bu Ainia sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik, bahagia. Senang hari ini bisa bertemu dengan Mbak Didin. Terima kasih Bu. Jadi begini Pak Didi, nanti kegiatan kita hari ini akan direkam. Ya. Jadi dalam kegiatan coaching nanti saya sebagai coach, Ya. Mbak Didi sebagai coaching, dan di sini nanti ada Bu Nurul sebagai observer Siap Bu yang Ainia. menilai kegiatan coaching kita kali ini. Baik, bisa dimulai.
Bu Enia sama Pak Didi. Terima kasih Bu Nurul. Mohon maaf Bu Enia, sebelumnya saya kemarin dianjurkan karena ada yang mau saya sampaikan dan mencari waktu luang Bu Enia sendiri. Sebenarnya saya sedikit ada permasalahan dalam kegiatan pembelajaran pada saat jam PJOK, Bu. Iya, nggak apa-apa Pak. Baiklah Pak, kira-kira nanti apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita nanti? Yang saya harapkan, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Enia. Mungkin setelah saya cerita kepada Bu Enia, saya akan mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan dalam mengatasi permasalahan ini. Ya Pak, semoga diskusi kita nanti bermanfaat dan bisa memberikan atau mencari solusi bersama-sama. Terima kasih. Kira-kira memang ada permasalahan apa ya Pak? Jadi begini Bu Enia, ketika pembelajaran PJOK ada beberapa murid yang tidak mengikuti kegiatan praktik. Alasannya itu ada yang sakit, kemudian ada yang tidak membawa baju olahraga. Jadi mereka tidak mau turun ke lapangan untuk mengikuti kegiatan praktik pembelajaran PJOK. Jadi permasalahannya ini terjadi saat pembelajaran PJOK berlangsung. Iya, Bu, Tapi betul. anak tersebut masuk ya di sekolah. Anak tersebut masuk ada di sekolah. Jadi ketika PJOK anak tersebut tidak mengikuti kegiatan praktek, hanya tinggal di kelas. Seperti itu. Jadi saat praktek di lapangan ada beberapa anak yang tidak mengikuti praktek di lapangan. Tetapi saat pelajaran yang lain mengikuti. Mengikuti. Ketika pembelajarannya lain mengikuti. Oh iya Pak. Kira-kira Bapak sudah mengidentifikasi atau melakukan observasi penyebab dari permasalahan ini? Sudah Bu Enia, setelah saya amati ada beberapa anak itu yang tidak membawa baju, kemudian ada yang sakit, ternyata kata temannya sebenarnya tidak sakit, seperti itu. Kalau yang tidak membawa baju, katanya alasan teman-temannya itu dikarenakan tertinggal, seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi yang ideal yang Bapak harapkan pada murid tersebut? Yang saya harapkan nantinya anak-anak itu bisa mengikuti kegiatan praktik pembelajaran PJOK di lapangan atau di luar kelas, karena di PJOK sendiri kan ada kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan juga ada di praktek. Ketika di dalam kelas itu menyampaikan tentang materi-materi, kemudian nanti di luar kelasnya itu praktek dari materi yang sudah saya sampaikan. Jadi agar anak-anak bisa mengikuti semua rangkaian kegiatan pembelajaran PJOK. Seperti itu. Ya, saya paham dengan maksud Pak Didi. Jika saya sendiri posisinya seperti Pak Didi, saya juga akan mengharapkan semua murid itu bisa mengikuti pembelajaran PJOK baik di kelas maupun di lapangan itu dengan baik. Kalau begitu, apakah ada yang akan Pak Didi lakukan untuk meningkatkan motivasi murid tersebut agar bisa mengikuti pembelajaran PJOK nanti? Sesuai hasil refleksi pembelajaran PJOK yang saya lakukan, saya perlu menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi untuk meningkatkan anak-anak ini agar mengikuti pembelajaran PJOK. Seperti itu. Karena pembelajaran sendiri kita sebagai pendidik bertugas untuk menuntun kekuatan kodrat yang dimiliki setiap murid. Seperti itu. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, sebagai guru kita harus bisa menuntun kekuatan kodrat yang ada dalam bagi anak. Kira-kira rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa tersebut? Salah satunya yakni modifikasi permainan jari laba-laba. Di situ nanti semua anak-anak akan aktif mengikuti kegiatan ini karena saya bagi menjadi berkelompok, ada kelompok A, kelompok B, kelompok C maupun kelompok D, seperti itu. Jadi anak-anak nanti saya harapkan ikut serta berpartisipasi dalam
modifikasi permainan jari laba-laba ini. Seperti itu. Bagus sekali Pak itu untuk rencana ke depannya. Apa ada lagi selain Bapak harus menyiapkan pembelajaran PJOK dengan modifikasi permainan jaring laba-laba tadi? Ada Bu Ainia, sebenarnya di sini saya sudah menyiapkan kegiatan SBB kepada anak-anak, kemudian ada juga kegiatan tambahan lagi, biasanya di pemanasan itu ada permainan hitam hijau. Jadi nanti ketika ada apa-apa, karena hijau dan hitam kan sama, jadi ketika ada apa-apa nanti anak-anak pasti misalkan yang sini hitam, yang sini hijau. Jadi nanti misalkan saya memanggil nama hitam, berarti yang hitam nanti mengejar yang hijau. Begitu juga dengan sebaliknya, seperti itu Bu. Agar anak-anak itu termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran PJOK. Berarti sebelumnya Pak Didin pernah melakukan pembelajaran modifikasi permainan tersebut ya? Iya Bu, sudah pernah dan hasilnya sudah terlihat di beberapa siswa. Kemudian saya lihat juga semua siswa antusias mengikuti pembelajaran dan modifikasi tersebut. Jadi anak-anak itu merasa senang dengan modifikasi permainan tersebut karena kan tidak monoton baris di setiap harinya, setiap paginya itu. Jadi anak-anak tidak harus baris rapi, bisa juga langsung dengan modifikasi pemanasan tersebut, permainan hitam hijau atau laba-laba. Jika Bapak rating antara 1 sampai 10, kira-kira seberapa tingkat keberhasilan pembelajaran PJOK dengan modifikasi permainan jaring laba-laba tersebut? Kalau saya rating menurut saya sendiri sudah sampai di angka antara 8 sampai 9 Bu Ainia. Untuk selanjutnya, kira-kira siapa nanti yang akan membantu Bapak dalam penyusunan atau mempersiapkan pembelajaran PJOK dengan modifikasi permainan jaring laba-laba tersebut? Yang pastinya kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan peserta didik karena mereka langsung terlibat dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah, kira-kira kapan Pak Bapak bisa mulai melaksanakan rencana pembelajaran dengan modifikasi permainan? Untuk melaksanakannya dalam minggu-minggu ini Bu, karena segera mungkin kegiatan ini saya laksanakan agar pembelajaran berjalan dengan efektif sesuai dengan kebutuhan murid. Seperti itu Bu. Baik Pak, semoga rencana ini tadi bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah, setelah kita berbincang-bincang, kira-kira apa yang Bapak rasakan? Alhamdulillah senang sekali, terima kasih atas waktunya Bu. Dari sini saya merasa menemukan solusi dari perbincangan kita pada hari ini. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada lain yang ingin Bapak sampaikan? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama Pak Didin, saya juga di sini sangat senang bisa mendengarkan permasalahan yang Bapak hadapi dan kita bisa bersama-sama untuk mencari solusi. Terima kasih Bu Enia. Kalau begitu saya mohon izin pamit. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Selamat bersabar. Bu Ainia, terima kasih sebelumnya telah menyediakan waktu untuk berbincang dengan saya di sini. Sama-sama Bu Nurul. Di sini saya akan membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada kegiatan coaching antara Bu Ainia dengan Pak Didin sebelumnya. Ya Bu. Begini Bu Ainia, bagaimana Ibu menilai performa diri Bu Ainia sendiri dalam kompetensi coaching tadi? Nah, dalam kegiatan coaching tadi yang saya lakukan itu saya merasa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik dalam kegiatan coaching tadi. Ya. Jadi Ibu sudah berusaha melakukan coaching dengan semaksimal mungkin ya. Apa yang membuat Bu Ainia merasa sudah berusaha semaksimal mungkin? Jadi saya sudah berusaha untuk mencoba mendengarkan secara aktif dan sudah mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot
sehingga menggiring Puji itu berpikir lebih mendalam terkait permasalahan yang dihadapi. Baik-baik. Saya boleh berbagi hasil pengamatan saya, Bu? Oh, alhamdulillah, memang ini yang saya harapkan Bu Nurul, karena terus terang saya ini masih awal, masih perlu banyak belajar lagi. Ya. Baik Bu Ainia, saya sudah melihat Ibu telah melakukan kompetensi dalam kegiatan coaching tadi itu, sudah mendengarkan secara aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot dengan sangat baik. Dan juga itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, Bu. Bagaimana pendapat Bu Ainia tentang ini? Ya Bu, saya senang mendengar dan berterima kasih banyak atas umpan balik yang diberikan Ibu kepada saya. Ya. Baik Bu, tapi saya juga melihat aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi saya perhatikan Bu Ainia masih melakukan memberi asumsi kepada Pak Didin, seperti halnya perkadaan. Jika saya seperti Pak Didin, saya akan melakukan bla 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 seperti itu merupakan perkataan asumsi. Ya, betul. Selanjutnya, saat melakukan coaching, biarkan ada jeda antara coach dan coachee saat berbicara, agar ketika coachee ingin menyampaikan pendapatnya, itu bisa terjadi percakapan yang bergantian. Dan terkait alur tirta, ada catatan di sini. Menurut saya, dari tahapan tujuan juga pelaksanaan sudah baik, juga sudah mengidentifikasi masalah, rencana aksi juga sudah baik. Namun di akhir di bagian tanggung jawab masih kurang tercover. Jadi setelah menanyakan rencana aksi, Bu Ainia seharusnya memberikan tanggung jawab kepada coachee. Ya, jika nanti melaksanakan rencananya tersebut, apa komitmen yang bisa dilakukan oleh coachee. Ya, terima kasih banyak Bu Nurul. Ini luar biasa sekali masukan yang Ibu berikan kepada saya. Dari diskusi kita kali ini, apa langkah konkret yang akan Bu Ainia ambil untuk meningkatkan performa selanjutnya? Ya, saya akan berusaha untuk melakukan latihan yang lebih intensif lagi dalam penerapan kegiatan coaching dengan alur tirta agar lebih bisa memaksimalkan kembali kemampuan saya dalam coaching ini ke depannya. Ya, betul. Itu langkah yang sangat baik sekali Bu Ainia. Saya akan mencatat hasil observasi dalam forum supervisi akademik ya Bu. Pertanyaan terakhir untuk Bu Ainia. Apa yang Bu Ainia peroleh dari proses ini? Baik Bu, yang saya peroleh dari diskusi kita kali ini, saya lebih memahami area mana yang harus saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini. Baik. Semoga bisa meningkatkan kompetensi Bu Ainia dalam kegiatan coaching dan bisa menjadi coach yang menginspirasi. Terima kasih Bu Ainia atas waktunya. Saya cukupkan di sini pelaksanaan supervisi kita hari ini. Semoga berkenan ya Bu yang atas yang saya sampaikan kali ini. Ya, sama-sama Bu, saya juga sangat berterima kasih sekali. Kalau begitu saya mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Bu, Ibu menjelaskan Ibu saya ini hari ini kegiatan ini direkam ya untuk kegiatan kayak enggak itu malu Bu, benar hari ini kegiatan kita hari ini direkam untuk praktek coaching sebagai tugas dari guru pemberang. Itu Saya tanya dengan supervisornya. Iya lah. Enggak demonstrasi aku malu aja nunggu. Kegiatan kali ini nanti kita rekam ya Bu untuk penugasan guru penggerak. Iya, menurut iya. Mari salam bisik malu ya. Ayo Pak, wis sampean mendak ta Pak? Pun. Loh. Bunda. Cari nyoba. Oh iya, saya. Bisa tak pateni ya? Ya,